Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, tenaga medis hingga saat ini masih menjadi garda terdepan untuk menangani pandemi COVID-19. Nah, untuk itu mereka juga harus menjaga diri ya Dika agar Iya, tidak terpapar oleh virus COVID-19 sendiri. Nah, ini ada sebuah organisasi sosial yang memberikan rumah atau tempat yang layak huni agar tempat mereka juga singgah bisa sementara mereka ya. rumah singgah layak huni yang ditempati oleh tim medis dari yang menangani pandemi COVID-19 ini. Nah, kita langsung aja menyapa narasumber kami yaitu Bapak Susanto selaku Direktur Nasional Habitat for Humanity Indonesia. Selamat pagi Pak Susanto, apa kabar Pak? Selamat pagi, kabar baik Selamat Pak. Salam pagi, sehat selalu ya. salam Salam sehat sehat selalu. selalu. Baik, ini satu gerakan yang baik lagi yang dilakukan oleh Habitat for Humanity khususnya untuk garda terdepan kali ini Pak Betul. untuk menangani pandemi COVID-19. Kesulitan mereka untuk kembali ke rumah mereka kadang-kadang jadi satu kendala juga, ada stigma dari masyarakat dan juga ada mungkin jauh dari lokasi rumah sakit. Apakah hal ini yang melatar belakangi Habitat for Humanity akhirnya memberikan satu penginapan singgah untuk para tenaga medis? Ya, jadi Mas Andrew dan Bu Dika ya. Iya. Oke. Jadi awal-awalnya tuh di awal pandemi itu di sekitar bulan Maret ya, kita sendiri terkejut dan melihat berita-berita tentang tenaga medis ini. Mereka kan pejuang di garis garda depan. Mereka itu banyak mengalami masalah karena stigma negatif ya. Ada yang nggak bisa pulang karena ditolak, terutama oleh teman-teman kos ya. Ada juga yang lagi mencari kos juga ditolak ya. Nah, itu pun juga kita lihat juga ada tetangga yang juga menjauh dan tidak mau bertemu. Dan kalaupun ada yang COVID di daerahnya, itu selalu langsung dianggap penularannya dari dia gitu loh. Nah, stigma-stigma itu juga membuat pejuang medis itu terpaksa harus tinggal di rumah sakit ya. Mereka tidur seadanya di kantor ataupun di lorong-lorong rumah sakit tersebut ya. Nah, tapi kita juga mendapatin bukan cuma stigma, juga ada petugas medis yang tidak mau pulang karena takut membawa virus ke rumahnya. Sehingga kita melihat betapa kasihan ataupun menderitanya pejuang medis ini yang sedang berjuang untuk kita. Sudah sepantasnya dan selayaknya ya Habitat for Humanity mencoba menggalang dana, mencari dukungan untuk membantu mereka. Jadi kita membantu mereka ketika kita lihat kenapa sih mereka yang berjuang untuk kita nggak bantu gitu loh. Kita harus berjuang juga untuk membantu mereka, mencari dukungan dari masyarakat dan juga semua orang gitu Pak. Baik, memberikan bantuan yang sudah memberikan bantuan juga kepada kita ini sangat luar biasa, timbal balik ya Nika ya. Betul. Oke, baik Pak Susanto, kalau untuk rumah singgah atau rumah layak huni yang diberikan kepada tenaga medis ini ada di daerah mana saja dan apa saja fasilitas yang ada di dalamnya? Oke, jadi kalau kita sebut rumah singgah itu sebenarnya adalah tempat kita sebut rumah singgah sementara ya. Baik. Itu adalah kita cari kita bekerja sama dengan hotel Pak untuk mereka bisa beristirahat di kamar hotel. Karena fasilitas hotel kan sudah tersedia ya. Jadi kalau kita sebut fasilitas apa aja, yang nomor satu kita memberikan mereka tempat tidur yang empuk, nyaman, sehingga mereka bisa beristirahat dengan baik, sehingga mereka bisa memulihkan tenaganya untuk bekerja melayani pasien-pasien lebih baik ya. Terus sudah pasti juga transportasi. Ketika masa PSBB itu kan transportasi sangat sulit, terutama sudah menjelang malam, karena petugas rumah sakit ini kan ada 3 shift ya. Jadi yang shift kedua yang mungkin pulang jam 9, jam 10 malam, nah itu harus kita bantu yang transportasi sehingga mereka bisa beristirahat. Jadi dari hotel, dari rumah sakit ke hotel dan hotel ke rumah sakit. Dan juga udah pasti makanan Pak, baik makan pagi dan waktu itu ada puasa juga kita ada sahur maupun makan malam sehingga mereka mendapat asupan energi yang baik untuk bekerja. Dan satu yang tidak lupakan wifi Pak. Dan kebetulan hotel kan semua ada wifi ya, karena mereka juga ingin terhubung dengan keluarganya sehingga mereka bisa mencurahkan kerinduan pada keluarganya. Itu fasilitas yang kami berikan dan bekerja sama di hotel-hotel di Jakarta maupun di Surabaya ya. Pada awal-awalnya di Maret April kita fokus ke Jakarta karena waktu itu Jakarta masih jadi epicenternya COVID ya. Dan tapi dalam bulan
ini dan juga bulan Juni kemarin kami juga udah mulai fokus ke Surabaya karena Jawa Timur terutama dan Surabaya khususnya itu sangat tinggi COVID sekarang yang perlu kita bantu. Baik, sejauh ini Pak, sudah berapa banyak tenaga medis yang menerima atau melakukan atau menerima manfaat dari rumah singgah yang disiapkan oleh Habitat for Humanity ini Pak? Per tanggal 19 Juli sudah 1.622 pejuang medis yang kita layani. Dan ini meliputi di 6 rumah sakit di Jakarta dan 6 rumah sakit di Surabaya. Jadi total 12 rumah sakit. Jadi rumah sakit 12 ini adalah rumah sakit rujukan COVID yang memang petugas medisnya lagi kewalahan melayani COVID. Tapi kita melihat total kebutuhan itu ada lebih dari 2.500 di 5 provinsi. Jadi provinsi yang kami belum layani seperti Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan juga Jawa Barat. Tapi kembali lagi kami masih terus mencari dana, mencari dukungan. Karena hanya dengan dukungan dan dana kami bisa membantu mereka, Pak. Jadi kami masih terus berjuang sampai sekarang, terutama sekarang lagi kasus COVID lagi tinggi-tingginya, hampir tiap hari sudah lebih dari 1.500 COVID terinfeksi dan mari kita galang kembali dukungan semua masyarakat dan semua orang, terutama juga dari TV, untuk membantu mereka. Dengan membantu mereka, kita membantu diri kita sendiri, Pak. Baik, itu dia notes-nya penting sekali ya. Dengan kita membantu mereka, kita juga akan bisa membantu diri kita sendiri. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Susanto telah memberikan informasi yang sangat bermanfaat dan juga tentunya semoga ini bisa menginspirasi banyak orang untuk bisa mengulurkan tangannya membantu tenaga medis yang berjuang di garda terdepan. Terima kasih Pak Susanto, selamat kembali beraktivitas dan tetap jaga kesehatan.